Pemirsa, kita bertemu lagi setelah beberapa lama saya tidak datang mengunjungi Anda sekalian di tempat Anda masing-masing. Saya yakin bahwa Anda semua sehat dan sedang bersantai menikmati informasi yang mudah-mudahan berguna untuk Anda, keluarga, dan kerabat ataupun jejaring Anda yang luas. Mungkin bukan barang yang baru, atau maaf, bukan barang, sesuatu yang baru ketika saya memulai dengan sebuah cerita kecil atau pendek. Manakala seorang ibu diberi anugerah dengan kehadiran bayi mungil yang cantik, yang ganteng, yang membahagiakan. Ada terbersit ketidakbahagiaan manakala rasa syukur sang ibu, ayah, beserta keluarga besarnya mengenali bayi anggota keluarga baru mereka yang hadir di tengah-tengah mereka dengan jari yang dempet. Ya, pada umumnya jari dempet ini atau yang dikenal sebagai sindaktile mengenai atau melibatkan jari ketiga dan keempat, yaitu pada tangan ya, jari manis bergabung dengan jari tengah. Itu yang disebut sebagai sindaktile yang paling umum atau relatif sering ditemui. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang seberapa sering dan bagaimana tata laksana untuk jari yang dempet ini, atau barangkali sebagian dari Anda menyebutnya sebagai jari dampit, atau dikenal juga sebagai conjoined fingers, seperti juga bayi dampit gitu ya. Nah, ini adalah jari yang saling menempel atau melekat menyatu satu sama lain dari sisi luar dan dalam, samping kanan dan kiri, tentu pada satu tangan yang sama. Bagaimana perasaan ibu dan keluarga yang baru saja mendapati kehadiran anggota keluarga yang baru itu disertai dengan jari yang menempel satu sama lain? Ada rasa syukur, tapi juga ada kegundahan. Dan beruntung dalam respon pekan-pekan awal kehidupan sang bayi, normal bahwa bayi dan anak-anak itu dibungkus, di cover dengan sarung tangan. Ya, sarung tangan. Sarung tangan bayi itu menjadi penghangat. Dan dalam situasi demikian bisa juga ada keuntungan tambahan, dalam hal ini menjadi penutup sementara beban mental yang ada pada orang tua, pada keluarga. Namun Anda pasti bisa mendiskusikannya. Saya sendiri melihat bahwa hadiah perbedaan pada tangan si bayi yang pada banyak kalangan disebut sebagai anomali, saya sendiri lebih menyukai disebut sebagai perbedaan. Itu bukanlah sesuatu yang harus mengkhawatirkan untuk jangka panjang. Karena kalau kita bicara bagaimana perbedaan yang bisa terjadi pada tangan bayi, itu bisa ragamnya bisa begitu banyak. Dari yang relatif lebih sering ditemui dan dapat diterima sampai dengan situasi yang relatif memprihatinkan. Namun satu hal Bapak Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, kehadiran bayi-bayi dan kanak-kanak dengan perbedaan tangan itu tidaklah harus menjadi kendala yang membuat pertumbuhan atau perkembangan anak itu menjadi harus dibedakan dari kanak-kanak yang normal. Mengapa? Satu pesan yang meyakinkan yang harus saya berikan kepada Anda semua adalah mereka itu adalah anak-anak masa depan yang hebat. Anda percaya bahwa kanak-kanak yang terlahir dengan jari berbentuk seperti kepiting bisa bermain piano? Saya yang mempunyai jari lengkap 10 dihadiahkan Tuhan pada kedua tangan saya, tidak bisa bermain piano. Mereka ini bila diberi perkembangan seutuh-utuhnya bisa berbuat banyak, bahkan lebih daripada
orang normal. Sekarang saya kembali pada sindaktili atau jari dampit tadi ya. Berapa banyak kanak-kanak dengan jari dempet atau sindaktili di populasi atau di masyarakat kita? Kira-kira 1 dari 2.500 bayi, baik laki-laki maupun perempuan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh, bisa terlahir dengan sindaktili. Sindaktili ini memang dapat dideteksi pralahir. Jadi biasa dikenal sebagai deteksi pranatal yang dilakukan oleh para ahli obstetri atau dokter kebidanan. Dalam hal ini bisa juga dengan kekhususan feto maternal, mendeteksi dengan alat yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian kenali, yaitu ultrasound. Ya, pemirsa, ultrasound bisa mendeteksi tangan si janin di dalam rahim ibu dengan situasi atau status yang berbeda. Walaupun tidak mudah, membutuhkan keahlian, secara sederhana kita bisa memahami hal itu oleh karena pada waktu tangan si anak itu sedang menggenggam dan pada sudut pandang yang tidak cukup menguntungkan bagi si dokter untuk mendeteksinya melalui alat ultrasound itu, bisa saja tidak terdeteksi sehingga mengejutkan keluarga pada waktu lahir baru diketahui. Dan di sisi yang lain sangat beruntung bila sudah dikenali sebelum melahirkan, sehingga ada persiapan psikologis, persiapan mental bagi orang tua dan keluarga untuk menerima kehadiran si cantik, si ganteng, keluarga baru dengan perbedaan pada jari. Lalu bagaimana dalam masa persiapan bayi-bayi ini ditata laksanai atau dibantu dalam perkembangannya? Tidak ada yang khusus. Untuk sindaktili yang klasik yang melibatkan jari ketiga dan keempat, tidak ada perbedaan dalam perlakuan. Dalam hal ini pertumbuhan si bayi difasilitasi sesuai dengan perkembangan usianya untuk bisa menggunakan tangannya secara optimal. Tak ada bedanya dengan bayi-bayi yang normal. Sebaliknya, kalau diberi perhatian secara berbeda karena kekhawatiran melalui rasa sayang yang berlebihan, membuat si bayi yang lahir dengan jari yang dempet itu tidak dapat memanfaatkan tangannya dan mengalami kemunduran dalam hal perkembangan. Lebih tepatnya bukan kemunduran, tapi tidak mengalami kemajuan sesuai dengan usianya yang diharapkan. Jadi dengan demikian tidak perlu dibatasi. Saya kembali pada bagaimana jari yang dempet itu bisa terjadi. Pada umumnya memang bisa terjadi melalui gangguan pertumbuhan, malformasi, kekeliruan pembentukan pada waktu masa perkembangan janin di dalam rahim. Ada sebagian status sindaktili itu dipengaruhi oleh unsur genetik atau keturunan. Tetapi itu tidak banyak. Yang sering terjadi adalah kejadian spontan yang memang tidak terjelaskan secara khusus oleh karena multifaktor yang bisa menjadi penyebab perbedaan itu. Di antara perbedaan yang bisa terjadi itu, penyebabnya diantaranya adalah gangguan akibat kekurangan gizi. Unsur-unsur tertentu yang ada di dalam makanan ibu atau di dalam masa kehamilan itu kurang, diantaranya adalah asam folat. Nah, tipenya bagaimana? Tipe anak-anak dengan sindaktili bisa dibedakan secara mudah, yaitu dengan adanya dampit atau jari yang menempel secara lengkap dari pangkal sampai ke ujung kuku, menempel secara utuh, bahkan kukunya bisa menyatu, bergabung. Itu yang disebut sebagai sindaktili lengkap. Di sisi yang lain ada
jenis sindaktili yang tidak lengkap. Artinya apa? Bagian ujung jari ini terpisah, sementara yang menempel adalah di bagian pangkalnya. Untuk seluruh perjalanan panjang kedua jari yang saling menyatu itu bisa terjadi situasi yang lengkap penempelnya atau yang berbeda penempelannya. Bagaimana diagnosis atau kepastian sindaktili ini dapat dibuat? Tidak terlalu sulit bagi dunia kedokteran, bahkan tidak harus ditangani oleh dokter bedah plastik atau dokter bedah tulang, atau yang dari kedua spesialis itu dengan kekhususan pada bedah tangan. Dapat dikerjakan melalui pemeriksaan fisis dengan melihat dan juga meraba. Ada dukungan pemeriksaan yang bisa diperlukan, yaitu pemeriksaan ronsen jari atau tangan. Mengapa itu diperlukan? Karena pada diagnosis sindaktili itu diperlukan kepastian apakah jenisnya melibatkan penyatuan struktur tulang dan tidak hanya kulit atau struktur jaringan lunak pada jari yang saling menyatu itu. Artinya apa? Bisa terjadi bentukan sindaktili itu disertai dengan penyatuan tulang yang dikategorikan atau digolongkan sebagai sindaktili yang kompleks. Pada situasi yang lain, dengan penyertaan situasi berbeda pada bagian tubuh yang lain, atau yang dikenal sebagai sindrom, bisa jadi sindaktili itu tampil sebagai sindaktili yang complicated, atau bahasa sederhananya sindaktili dengan komplikasi, bentuknya menjadi rumit. Mengapa itu diperlukan penggolongannya? Oleh karena ada perbedaan tingkat kesulitan dalam hal tata laksana terapinya. Ya, terapi dapat dilakukan dengan pembedahan. Jadi dengan demikian pada sindaktili yang simpleks, sederhana, menempel hanya pada bagian kulitnya, relatif dapat dikerjakan dengan lebih simple atau sederhana dibanding dengan yang kompleks atau yang complicated. By the way, pada yang simpleks sekalipun, operasi juga tidak bisa disebut sebagai operasi yang sederhana, karena pada dasarnya operasi dikerjakan pada jari adalah bagian tangan manusia yang relatif strukturnya dikenali sebagai struktur yang kompleks. Pemisahan di tangan yang ahli memang bukan menjadi isu atau persoalan yang rumit. Tetapi Bapak Ibu, sejawat sekalian, para pemirsa, perlu mengenali bahwa pada jari yang dempet atau menyatu itu, tentu saja ada lingkaran bungkus kulit, ya, yang pada waktu dipisah tidak selalu cukup untuk membungkus bagian yang semula menyatu, lalu setelah dipisah menjadi luka terbuka. Nah, kulit yang menjadi satu ketika kedua jari itu masih menyatu tidak cukup untuk dipakai menutup permukaan bekas penyatuan. Dokter akan selalu mengupayakan agar kulit itu dapat dibagi rata antara kedua jari yang baru saja dipisahkan itu. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya bisa ditutup dengan sumbangan kulit. Ya, sumbangan kulit yang mungkin Anda sudah mengenali, yang dikenal sebagai skin graft. Skin graft bisa diambil dari bagian tubuh yang relatif dianggap sebagai bagian berlebih. Misalnya ya, di lipat paha atau di lipat siku. Bahkan pada kebutuhan yang tidak cukup banyak, sering kami mengambil skin graft atau donor kulit dari tubuh si bayi itu sendiri atau si anak itu sendiri di bagian samping telapak tangan ini. Jadi disebut sebagai bagian hipotenar. Praktis bagaimana dengan luka donor itu? Tidak terlalu mengkhawatirkan karena luka donor ini relatif tidak tampak dengan jelas pada waktu anak itu berkembang dan beraktivitas bahkan sampai dewasa, dan secara fungsi sama sekali tidak mengganggu fungsi. Fungsi bisa terganggu oleh karena status sindaktilinya, tergantung kompleksitas atau derajatnya.
Berbicara tentang fungsi yang membuat jari kanak-kanak ini bertumbuh baik, normal, atau dengan ada kekurangan pada tingkat tertentu, bisa juga ditentukan tidak hanya oleh kompleksitasnya, yaitu menempel hanya pada tingkat kulit saja, atau sampai pada tulangnya yang ikut menyatu, tetapi bisa juga pada lokasi penempelan. Saya ambil contoh yang ekstrim ya. Ketika jempol menyatu dengan telunjuk, apa yang terjadi? Ya, Anda bisa membayangkan ketika tangan anak itu bertumbuh, maka bagian yang posisinya relatif tertinggal lebih pendek, walaupun tidak berarti pendek dalam kaitan dengan fungsi, jempol ini karena harus menyatu membuat dia menahan pertumbuhan telunjuk, sehingga telunjuk pada waktu bertumbuh menjadi terjerat, tidak bisa maju sesuai dengan pertumbuhan usia dan juga pertumbuhan badan si bayi. Dengan demikian, saya mau menyasar timing, waktu untuk melakukan operasi pemisahan jari yang menyatu ini menjadi penentu juga. Pada situasi yang klasik, maka operasi dapat dikerjakan cukup pada usia 6 bulan, bahkan dikategorikan sebagai tidak terlambat bila operasi dikerjakan sebelum usia 1 sampai 1,5 tahun. Pada situasi yang ekstrim yang saya jadikan contoh tadi, jempol dengan telunjuk yang menyatu, operasi dikerjakan lebih awal, mengingat jempol diharapkan tidak menghambat pertumbuhan telunjuk yang bisa mengakibatkan bentuk telunjuk itu menjadi melengkung atau bahkan tidak cukup bebas dalam pergerakannya, sehingga bisa mengurangi kualitas maksimal yang bisa dihasilkan terkait dengan fungsi. Saya akan lanjutkan pembicaraan tentang bagaimana operasi dan juga tata laksana pasca operasi. Kalau jari itu sudah dioperasi, dipisahkan, bungkus kulitnya sudah didistribusikan secara merata pada kedua jari yang dampit sebelumnya, lalu ada donor skin graft, maka jari itu pada dasarnya membutuhkan balutan. Dan pada hemat saya, dalam praktik yang sudah kami kerjakan, praktis tidak harus disertai dengan bidai. Jadi dengan bebat yang cukup dan bisa dilakukan perawatan di rumah tanpa harus membuka bebatnya. Praktis 1 minggu kemudian baru si anak diminta untuk dibawa kembali ke klinik untuk dilakukan perawatan luka pasca operasi. Ya benar, dengan demikian perawatan pasca operasi tidak mengharuskan si bayi dirawat. Dengan demikian pasca operasi bisa pulang. Tentu situasi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang saya baru katakan, karena misalnya dalam sebuah sistem pengayoman asuransi publik oleh negara mengharuskan pembiusan umum membuat si pasien harus dirawat di rumah sakit. Tapi dalam konteks privat, maka bayi dapat hadir ke rumah sakit dalam keadaan sudah dipersiapkan, tidak hanya pemeriksaan laboratorium dan berbagai kebutuhan yang lain, tetapi juga status puasanya. Pasca operasi, bila tidak ada kekhawatiran operasi berjalan lancar, bisa pulang pada hari yang sama. Bagaimana dengan obat? Obat-obatan yang diminum oleh bayi yang diminta kepada orang tua untuk memberikan kepada bayi pada dasarnya hanyalah obat penahan nyeri. Praktis anak-anak bayi relatif jauh lebih hebat di dalam menerima situasi rasa nyeri ini. Jadi seringkali orang tua juga memberikan report, memberikan laporan, sepertinya kok nggak merasa sakit anak saya dok ya, padahal baru dioperasi 2 jam, 3 jam gitu misalnya, 1 jam. Ya memang kebutuhan pada anak ini bisa merupakan parameter bagi orang tua untuk meneruskan pemberian obat anti nyeri setelah 3 hari. Bila tampak anak ini tidak
merasakan nyeri, maka obat anti nyeri, penahan sakit dapat di stop. Wow, ya benar. Tidak harus berkepanjangan selama 1 minggu sampai dengan datang kontrol ke rumah sakit. Obat itu harus digunakan terus. Lalu bagaimana dengan obat yang lain, dok? Anti infeksi misalnya, yang Bapak Ibu pemirsa sudah kenali. Antibiotik. Antibiotik juga sangat limited. Pada kebanyakan kasus operasi sindaktili yang simplex itu tidak diperlukan antibiotik. Bahkan untuk kepentingan pra-operasi sebelum operasi, di kamar operasi tidak diberikan antibiotik. Apalagi pasca operasi tidak diperlukan antibiotik. Jadi dengan demikian, untuk Bapak Ibu, orang tua, keluarga yang dikaruniai bayi-bayi cantik dengan sindaktili, tidak perlu was-was berlebihan. Ya tentu, saya dan komunitas luas juga ikut prihatin mengapa ada perbedaan. Tapi dalam posisi yang simplex, yang sederhana, maka optimal outcome, hasil yang optimum dengan fungsi terbaik tetap dapat dicapai pada kanak-kanak ini. Semoga berguna. Saya akan bertemu dengan Anda semua pada kesempatan mendatang. Salam sehat.